Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, di pagi hari ini sebelum memulai pelajaran, mari bersama kita berdoa agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesehatan dan cepat mengangkat musibah ini, yaitu berupa Covid-19. Ya, kita berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutakabbalan. Baik anak-anak, pada hari ini kita akan mempelajari tema 2, sub tema 1 di PB yang ketiga, yaitu tentang penyelesaian diri makhluk hidup terhadap lingkungan. Penyelesaian diri makhluk hidup terhadap lingkungan sering kita dengar dengan istilah adaptasi. Ya, adapun pelajaran kita hari ini akan membahas beberapa tumbuhan yang sudah Bapak persiapkan, yaitu sebagai berikut. Materi kita yang pertama itu membahas tentang adaptasi tumbuhan terhadap lingkungannya, yaitu tumbuhan yang hidup di daerah berair atau kita sering sebutnya dengan tumbuhan hidrofit. Ya, di gambar ini ada beberapa yang dapat Bapak tunjukkan kepada kalian semuanya. Ya, ini ada gambar eceng gondok, ya, bersama dengan teratai dan beberapa jenis tumbuhan air lainnya. Ya, nanti anak-anak bisa juga buka di buku paket yang sudah Bapak bagikan. Di sini ada gambar teratai, ya, teratai. Kemudian ada gambar di sini juga ada gambar pohon bakau, tumbuhan kangkung, ya, dan beberapa jenis tumbuhan air lainnya. Ya, baik anak-anak, perlu Bapak sampaikan terlebih dulu. Kalau tumbuhan hidrofit ini mempunyai beberapa ciri. Satu di antaranya, ia mempunyai daun yang lebar. Apa saja fungsi daun yang lebar? Fungsi daun yang lebar ini memudahkan tumbuhan ini untuk melakukan penguapan, ya, agar ketika berada di air ia tidak membusuk. Ya, itu adalah contoh satu di antara ciri dari tumbuhan hidrofit untuk bertahan hidup di air. Di samping itu juga, tumbuhan teratai ini ia memerlukan akar yang panjang, ya, panjang yang menempel di bawah perairan agar tidak hanyut di bawah air. Ya. Selain itu juga, tumbuhan hidrofit yang ada pada bakau ia mempunyai akar napas agar ia dapat hidup di atas air. Ya, ini adalah contoh tumbuhan hidrofit. Kemudian ada lagi tumbuhan yang lain, yaitu tumbuhan daerah kering. Ya, tumbuhan yang hidup daerah kering kita sebut dia dengan xerophyte. Apa saja contoh tumbuhan xerophyte? Yaitu adalah kaktus. Ya, anak-anak pernah lihat kaktus? Kaktus memiliki beberapa ciri. Ya, coba kita perhatikan. Ia memiliki duri-duri. Ya, padahal duri-duri itu mempunyai, ya, ketajaman. Kalau kita pegang ia tajam. Ya, bagaimana tumbuhan kaktus ini bertahan hidup di gurun yang kering? Ya, tumbuhan kaktus atau tumbuhan xerophyte ini bertahan hidup dengan mengubah daunnya, ya, berbentuk duri agar mengurangi penguapan. Ya. Di samping itu juga, tumbuhan ini juga dapat menyimpan cadangan makanannya, yaitu pada batang. Ketika batangnya kita patahkan, ia akan banyak mengandung getah-getah air atau airnya. Ya, itu contoh tumbuhan xerophyte. Tumbuhan ini juga memiliki akar yang panjang, jauh ke dasar sana, supaya ia dapat mengambil air yang ada di bawah tanah. Ini adalah contoh tumbuhan xerophyte atau tumbuhan di daerah kering. Selanjutnya ada juga ciri khusus tumbuhan yang ada di daerah kering dan lembab. Apa saja contoh tumbuhan hidup daerah kering dan lembab? Yaitu seperti pada gambar di sini ada gambar keladi, tumbuhan kantong semar, dan tumbuhan pakis. Ya, tumbuhan pakis ini. Nah, ini adalah contoh tumbuhan yang hidup di daerah kering dan lembab. Ia dapat hidup daerah kering dan juga dapat hidup daerah lembab. Selanjutnya, ada juga cara tumbuhan untuk beradaptasi, yaitu agar ia dapat bertahan hidup. Ya, contohnya bunga mawar. Bunga mawar
ia dapat beradaptasi dengan memiliki duri agar tumbuhan ini tidak diganggu oleh hewan-hewan lain yang akan memakannya. Misalnya sapi akan takut makan tumbuhan mawar ini karena ia memiliki duri. Sama halnya dengan putri malu, dia akan mengacu apabila di situ, ya. Dan buah durian, buahnya enak, namun kulitnya berduri. Itu adalah salah satu dari beberapa tumbuhan yang melindungi dirinya dengan cara pertama tadi dengan duri, kemudian mengangkat daunnya ketika disentuh, dan durian yang berduri, ya, untuk melindungi daging buahnya yang enak. Demikian pada tumbuhan yang hidup di daerah kering dan lembab. Kemudian kita cukupkan. Oke, nah, kita lanjutkan ke materi kita. Tadi kalau kita sudah membahas tentang adaptasi pada makhluk hidup, berikutnya kita memasuki ke materi berikutnya, yaitu mengetahui informasi penting dalam sebuah bacaan. Untuk mengetahui informasi penting dalam sebuah bacaan, kita dapat memahami, pertama adalah kita harus pahami dan baca teks dengan seksama. Kedua, kita temukan ide pokok dalam sebuah bacaan. Ketiga, kita catat ide pokoknya. Keempat, galilah informasi dengan kata tanya: apa, siapa, di mana, kapan, bagaimana, dan mengapa. Ya. Saya ulangi: apa, siapa, di mana, kapan, bagaimana, dan mengapa. Ya. Ini adalah gambar tokoh-tokoh proklamasi. Nah, anak-anak, di bukumu ada beberapa tokoh proklamasi. Ya. Silakan anak-anak mencari informasi penting dalam sebuah bacaan yang akan Bapak kirimkan di grup. Itu kalian mencari informasi penting menyangkut tokoh-tokoh proklamasi, di mana siapa saja tokoh proklamasi, ya, di mana proklamasi dibacakan, kapan proklamasi dibacakan, bagaimana proses pembacaan proklamasi, dan apa saja dan mengapa tokoh-tokoh itu, dan apa saja peranan tokoh-tokoh tersebut dalam proklamasi kemerdekaan. Di sini Bapak menampilkan gambar satu di antara tokoh-tokoh proklamasi kemerdekaan, ya. Satu di antaranya ada Bapak proklamator kita, yaitu Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta, ya. Dan di bawah sini ada beberapa tokoh-tokoh yang lainnya, yaitu ada Dr. Muhammad Hatta, ya, Muhammad Yamin, A.A. Maramis, ya. Kemudian ada juga Sultan Syahrir, ya. Untuk lebih jelasnya, silakan anak-anak membuka bukunya, baca dengan sesama. Nanti Bapak akan mengirimkan soal di grup kita. Selamat belajar, jaga kesehatan, jangan lupa cuci tangan selesai melakukan kegiatan. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.